ini kembali ke isu hukumnya yang delik aduan di kohabitasi nih Bang. Ini kan ada yang beberapa pihak nih mengalami kayak semacam kekhawatiran gitu bahwa ini akan mengganggu ke pariwisata nasional lah. Bahkan ada senior advokat juga yang giat sekali untuk mengatakan bahwa pasal ini tidak sesuai gitu. Pandangan Abang gimana Bang? Sesuai dengan namanya KUHP nasional. Kita yang menentukan sendiri hukum kita. Apa iya selamanya kita mau meneruskan hukum peninggalan kolonial? Ya, baik Bang. Selain daripada itu Bang, kan kita juga mendapatkan masukan juga dari masyarakat melalui aplikasi Halo Pengacara maupun melalui kolom-kolom komentar gitu ya, yang disampaikan kepada Halo Pengacara. Itu juga ada beberapa misalkan pembaharuan terkait dengan penggunaan istilah yang tadinya kita mengenal dalam KUHP itu ada tindak pidana dibedakan atas kejahatan dengan pelanggaran. Itu sekarang hanya disebut sebagai suatu tindak pidana, tidak ada lagi pelanggaran gitu ya. Kemudian juga kita temukan di dalam penggolongan tindak pidana. Kita mengenalkan ada tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan. Betul. Sekarang ada tindak pidana khusus. Khusus dalam hal ini pidana mati yang dilakukan melalui percobaan begitu ya. Nah, kemudian juga kita menemukan lagi ada pasal yang terkait dengan bahwa apabila ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun Bang, itu dapat tidak dikenakan pidana penjara. Artinya seseorang yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun itu bisa tidak dipenjara gitu, melainkan dikenakan pidana denda gitu ya Bang ya, dengan syarat dan ketentuan tentunya berlaku ya. Dan apakah artinya ini juga merupakan sebuah perubahan yang signifikan Bang dari KUHP nasional kita? Dan apakah juga ini ada kaitannya dengan mulai akan digaungkannya atau diberlakukannya keadilan restoratif Bang dalam pidana kita Bang? Betul. Ini menarik. Walaupun tidak secara ekspresis perbis secara tertulis disebutkan restoratif justice, tetapi sejatinya itu mengacu kepada prinsip-prinsip restoratif justice. Kenapa? Tidak melulu pidana itu diselesaikan dengan pendekatan penal. Mungkin sahabat Halo Pengacara perlu juga dijelaskan apa sih Bang itu keadilan restoratif atau restoratif justice itu? Restoratif justice sudah dengan namanya keadilan yang direstorasi. Oke. Maksudnya apa? Keadilan yang direstorasi itu ketika terjadi suatu akibat. Akibat ini menimbulkan satu kerugian, baik bagi individu maupun untuk beberapa orang atau sekelompok orang. Nah, kerugian itu direstorasi dengan pendekatan keadilan. Keadilan ini dimusyawarahkan di antara pelaku dan korban atau pihak lain yang terlibat. Misalkan pihak lain terlibat melibatkan adat, ada dewan adatnya, ada tokoh adatnya, ada pemuka agamanya. Jadi tidak melulu pendekatannya itu secara penal, tapi juga dengan non penal. Dua pendekatan ini kan memang kita akui. Ada pendekatan penal, ada non penal. Restoratif justice itu pemulihan yang dilakukan oleh para pihak dalam hal terkait penyelesaian adanya suatu kerugian itu dengan non penal. Maksudnya apa? Tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana, diselesaikan di luar proses peradilan. Nah, kalaupun dia masuk dalam satu proses di peradilan sesuai dengan maksud dan tujuan restoratif justice, hakim juga dapat melakukan itu. Hakim dapat melakukan itu dengan mengganti denda. Yang tadi disebutkan itu ya? Bahkan lebih idealnya ya sebelum masuk persidangan atau belum masuk penyidikan dimediasikan oleh penyidik. Dalam praktek ini sudah terjadi belum Bang? Ada peraturan kepolisian mengatur tentang restoratif justice. Peraturan tentang kejaksaan, Jaksa Agung ada. Mahkamah Agung melalui surat edarannya juga ada. Ada itu. Nah, memang payung hukumnya kan belum ada. Undang-undangnya. Tapi secara praktek kita udah mengenal kok. Restoratif justice itu, perdamaian itu udah mengenal. Di pidana anak juga ada ya Bang ya? Pidana anak di versi ya. Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup diatur. Jadi pendekatannya hukum pidana itu
dia berlaku bukan sebagai primum remedium. Maksudnya primum remedium itu yang menjadi utama dan pertama. Tapi bagaimana hukum pidana itu berlaku sebagai ultimum remedium. Dia di belakang. Dipanggil itu istilahnya last resort. Upaya terakhir ya. Obat terakhir. Nah, sebelumnya dilakukan dengan pendekatan tertentu. Misalkan kalau di hukum pengelolaan lingkungan hidup itu ada suatu tindakan administrasi. Kalaupun ada persengketaan yang menimbulkan perselisihan konflik di masyarakat, ada mediasi. Kecuali apabila upaya-upaya Aqua tersebut tidak dapat dilakukan, maka dari ultimum remedium baru menjadi hukum pidana sebagai jalan terakhir. Jadi hukum pidana sudah dapat mungkin jalan terakhir. Namun demikian, kita harus mengerti dalam hal tidak pidana apa restoratif justice ini dapat diberlakukan. Tidak semua tidak pidana dapat direstorasi. Gitu. Jadi hanya beberapa sesuai dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Ada 3 kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum yang menunjuk kepada negara, kedua yang menunjuk kepada masyarakat, dan ketiga yang menunjuk kepada pribadi. Disebutkan itu individual belangan, itu kepentingan hukum pribadi seseorang. Ada sosial belangan, kepentingan hukum masyarakat. Nah, kepentingan hukum masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan hukum masyarakat adat. Ada kepentingan hukum negara, stat belangan. Apakah upaya pemulihan terhadap suatu adanya kerugian akibat dampak itu dapat diberlakukan restoratif justice terhadap kepentingan negara? Ya tidak. Karena kalau bicara kepentingan negara, pastinya tindak pidananya tidak pidana berat, extraordinary crime. Misalkan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, itu kan tindak pidana yang menunjuk kepada kepentingan negara. Itu tidak dapat dilakukan restorasi. Restorasi ya. Nah, yang dapat dilakukan restorasi itu yang menunjuk kepada kepentingan pribadi. Atau juga kepentingan hukum masyarakat tertentu. Ya, artinya memang perlu ada penjelasan dong, Bang. Artinya perlu ada norma yang menjelaskan supaya ini ada yang bisa yang direstorasi, ini ada yang bisa yang tidak direstorasi gitu ya. Artinya perlu ada ketentuan entah dalam bentuk semacam sui generisnya, undang-undang tersendirinya, atau ada bisa dimasukkan juga nggak Bang kira-kira dalam revisi KUHP misalkan? Makanya undang-undang aku kan menyebut yang di bawah 5 tahun. Maksudnya kenapa kalau di bawah 5 tahun kan tidak dapat ditahan. Secara subjektif kan tidak dapat ditahan. Dan perkaranya tidak berat bukan ya? Perkara bukan tidak pidana berat. Bukan extraordinary crime. Nah, ini sedang banyak dibahas oleh para ahli ya. Bahkan kejaksaan itu mengusulkan ada undang-undang tentang restoratif justice, walaupun peraturan jaksa agungnya sudah ada. Peraturan Kapolri sudah ada. Surat edaran dari Mahkamah Agung sudah ada, tapi kan membutuhkan umbrella X, undang-undang tersendiri. Atau kalau memang memungkinkan KUHP direvisi, dimasukkan satu babnya itu tentang keadilan restoratif. Kalau memungkinkan, karena kalau kita merubah atau merevisi KUHP kan tentu panjang itu. Panjang Lebih panjang itu daripada kita membentuk satu undang-undang tersendiri gitu ya. Itu bagaimana politik hukum nasional kita. Tapi secara praktek itu banyak dilakukan di masyarakat. Bahkan dalam tingkat jajaran yang paling bawah. Di tingkat jajaran paling bawah itu banyak disesuaikan dengan pendekatan pemulihan kerugian itu, perdamaian. Ya, artinya tidak naik perkaranya dalam proses penyelidikan, tidak selesai. Ya, artinya tujuan pemidanaan sekarang tidak lagi sebagai pembalasan gitu ya, Bang ya. Lebih tidak lagi dia bersifat primum, tapi ultimum. Hukum pidana itu menjadi hanya ultimum, bukan primum. Dia jalan terakhir ya. Jalan terakhir. Baik, Bang. Ini juga ada beberapa isu yang menjadi perhatian juga bagi sahabat hal pengacara. Ini terkait juga dengan tindak pidana aduan, Bang. Tindak pidana aduan ini kan juga rame nih sekarang dibicarakan, khususnya terkait dengan perkara-perkara yang kemarin sempat rame itu terkait dengan kohabitasi, Bang.
terkait dengan kumpul kebo. Nah, itu juga rame tuh. Ada yang bilang wah ini tindak pidana aduan gitu ya. Yang apa namanya nggak otomatis dapat apa namanya diproses kalau tidak ada pengaduan dari orang yang dirugikan gitu ya Bang. Nah ini kan tindak pidana delik aduan ini diatur khusus juga nih Bang dalam katakanlah bab pertama gitu ya dalam KUH pidana itu yang nasional kita. Nah, bahkan ada di sini saya lihat ada zina. Iya. Ada ininya ternyata Bang dalam tindak pidana aduan itu ada kadaluarsanya Bang. Yaitu ada kadaluarsanya tuh 6 bulan. Ya, 6 bulan sejak Ketahui. Iya, ketahui. Kemudian juga dia dapat ditarik kembali dalam waktu 3 bulan sejak dilaporkan. Ini menarik ini. Ini ada ketentuan delik aduan yang memiliki kadaluarsa gitu. Satu sisi delik aduan ini selama ini yang kita tahu kan itu masuk dalam beberapa undang-undang khusus gitu ya. Ya, misalkan KDRT gitu kan ada delik aduan. Nah, ini kembali ke isu hukumnya yang delik aduan di kohabitasi nih Bang. Ini kan ada yang beberapa pihak nih mengalami apa namanya kayak semacam kekhawatiran gitu bahwa ini akan mengganggu apa namanya pariwisata nasional lah. Bahkan ada senior advokat juga yang giat sekali untuk mengatakan bahwa pasal ini tidak sesuai gitu. Pandangan Abang gimana Bang? Sesuai dengan namanya KUHP nasional. Kita yang menentukan sendiri hukum kita. Apa iya selamanya kita mau meneruskan hukum peninggalan kolonial? Sebagaimana di muka saya sudah jelaskan, posisme hukum itu demikian menjerat ibarat sangkar besi. Jadi begini, posisme hukum itu pada prinsipnya ada nilai-nilai kebagusan, nilai kebaikan. Tapi memberikan peluang, memberikan celah untuk orang itu dilakukan suatu perekayasaan. Dalam kenapa? Karena monoistis tadi ibaratnya seperti sangkar besi. Masuk ke dalam sangkar besi dengan memasukkan premis minor ke premis mayor. Disesuaikan. Perbuatannya apa di premis mayor dimasukkan ke premis minor. Premis minor ini adalah suatu undang-undang. Sehingga konklusinya sudah dipikirkan semenjak awal. Dicocok-cocok gitu gitu Bang? Iya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada suatu banyak kejanggalan dalam penerapan hukum terkait dengan itu. Dalam hal pemenuhan unsur yang bersifat subjektif. Subjektif elemen itu menunjuk kepada kesengajaan. Kesengajaan itu sebagai tanda konkret ada kesalahan sehingga seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Nah, unsur kesengajaan ini cenderung secara subjektif diterapkan sehingga pemenuhan unsur itu tidak memenuhi unsur. Tetapi dengan dilakukannya rekayasaan orang dapat dipidana. Banyak korban, banyak terjadi kriminalisasi karena penerapan unsur yang tidak semestinya. Oleh karena itu perlu ada kebaharuan dalam hal memidana seseorang sesuai dengan fakta yang terjadi dan unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana seseorang itu. Nah, oleh karena itu di sini harus jelas penerapan hukum itu. Yang dalam KUHP Belanda itu banyak menimbulkan bodor. Kalaupun tadi disebut ada delik aduan, dalam hal-hal tertentu memang harus perlu ada aduan. Nah, aduan ini tentu yang memiliki keterhubungan, yang memiliki kaitan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Contoh misalkan delik zina, pasal 14, pasal 411, 412, dan pasal kumpul kebo, ya. Terkait juga dengan ada delik perzinahan seks antar gender ya. Lawan jenis sesama jenis gitu sesama ya. jenis. Nah, ini disebutkan itu. Kalau di KUHP yang lama Belanda tidak ada. nggak ada itu. Perzinahan yang menunjuk dalam hal ini sesama jenis. Walaupun memang kalau perzinahan
seseorang yang salah satu dia terikat dengan perkawinan, itu memang delik aduan, sama dengan KUHP lama. Nah ini salah satunya apakah itu suami atau istrinya yang dapat melakukan aduan, karena dia yang berkepentingan. Begitupun misalkan seseorang orang tua melakukan perzinahan, ya selain istrinya anaknya yang melaporkan, atau anaknya yang melakukan perzinahan, yang melaporkan sebagai delik aduannya adalah orang tuanya. Nah ini memang ada kepentingan hukum di situ untuk menjamin siapa yang berhak. Kan nggak semua orang berhak. Apalagi kalau dalam hukum Islam itu kan delik zina itu sangat ketat dalam pengertian saksinya tuh harus benar-benar konkret. Gitu. Dan apalagi zina ini penyakit masyarakat yang mengandung perbuatan yang sangat tercela, walaupun tidak ada undang-undangnya. Zina itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela, pasti perbuatan yang tercela, walaupun tidak ada undang-undangnya. Nah itu perlu memang menjadi perhatian kita bersama. Adapun terkait dengan ini mempengaruhi tingkat animo para turis, itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Ini kepentingan hukum kita kok, untuk bangsa kita kok. Kalau misalkan ada turis melakukan hubungan seksual, ya kita tidak mampu, hukum pidana kita tidak mampu menjangkau orang asing itu. Tapi kita untuk melindungi kepentingan hukum kita. Ya ini juga sesuai dengan landasan kenapa dibuatnya undang-undang KUH pidana nasional kita juga kan, salah satunya di huruf C dikatakan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu gitu. Artinya nggak hanya sekedar bicara ini kan, kita juga harus ada bicara kemanfaatan. Karena kan ada azas teritorial, ada nasional, baik pasif maupun aktif. Kan untuk kepentingan negara kita, untuk kepentingan bangsa kita, kepentingan kita. Gitu. Jadi adanya kekhawatiran akan menurunkan tingkat pariwisata itu hal yang lain. Hal yang lain. Gitu. Ya. Ini terakhir ya Bang ya, di sesi ini. Nanti dilanjutkan dengan sesi berikutnya dengan Bang Nasrullah. Ini undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana kita nih yang baru saja disahkan. Itu dalam pandangan Abang sebagai pakar pidana, apakah memang ini sudah mencerminkan kebutuhan dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini? Ya, apakah ini bisa dikatakan jauh lebih baik daripada kitab undang-undang hukum pidana yang warisan Belanda itu Bang? Kita harus objektif melihat perbandingan ini, melakukan komparasi, dan studi komparasi juga berlaku dalam penelitian ilmiah sebagai salah satu bagian dari metodologi penelitian. Juga kan ada studi komparasi. Selain dengan pendekatan konseptual, pendekatan statuta, pendekatan kasus, studi kasus, ada komparasi perbandingan. Ini kan sejajar ini. Ini kitab hukum pidana nasional, sebelumnya kitab hukum pidana warisan kolonial. Kita melakukan kajian benar-benar secara objektif. Di antara dua produk hukum ini, yang mana yang paling banyak menghadirkan kemanfaatan? Dengan kata lain, yang mana yang paling banyak mudaratnya? Kalaupun dua-duanya sama-sama menghadirkan mudarat. Kalau begitu, menurut kaidah hukum Islam, dan ini diterapkan dalam keilmuan, dalam paradigma keilmuan, ketika dihadapkan pada dua masalah, yang kedua-duanya adalah mudarat, maka harus diambil mudarat yang paling ringan. Kalau dua-duanya sama-sama mendatangkan maslahat, maka yang diambil adalah yang paling banyak menghadirkan maslahat, kemanfaatan. Kemanfaatan itu diakui dalam teori utilitas, teori kemanfaatan hukum oleh Jeremy Bentham. Itu. Dalam Islam itu Imam Malik menyatakan masalah wal musalah, kemudian Imam Ash-Shadhili merumuskan daruratul khamsah, menjaga hal yang 5 itu terkait dengan maqasidus syariah. Nah, saya melihat dengan pendekatan tertentu ya, KUHP baru, KUHP nasional itu menganut paradigma dualistik. Pasal 36 menyebutkan itu. Kemudian juga larangan analogi. Di pasal 1 ayat 2
dijelaskan secara tegas. Kemudian juga tadi disampaikan ada nuansa restoratif justice. Tidak melulu hukum itu berlaku sebagai Kacamata kuda gitu kali. ya primum remedium tapi ultimum. Walaupun pasal 1 ayat 1 menunjuk kepada azas legalitas. Tapi azas legalitas yang kita maksudkan bukan sebagaimana yang diajarkan, dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Kenapa? Karena Napoleon Bonaparte menyusun kode penal untuk dalam rangka kepentingan bangsa Perancis untuk menjadi superior. Kemudian dia mengekspor ajaran legalitas ini guna terkait dengan posisi hukum. Sehingga sebenarnya dipanggil, disebut azas legalitas, saya tidak sepakat. Kalau azas itu universal, fundamental. Ya, saya mengatakan ini bukan azas legalitas, ini politik legalitas. Kenapa? Karena asalnya Napoleon Bonaparte membawa ajarannya itu, pahamnya itu dengan ekspedisinya dia, salah satunya ke Mesir. Dia mengembangkan pemikirannya guna memperteguh ajarannya terkait dengan politik legalitas. Maksudnya apa? Politik legalitas yang dimaksudkan oleh Napoleon Bonaparte adalah memisahkan bangsa Mesir dengan sistem kekhalifahan penguasa dalam hal ini Ottoman Turki. Agar bangsa Mesir sebagai bangsa pribumi melepaskan diri dari bangsa kekhalifahan Turki. Dianggap kekhalifahan Turki adalah menjajah bangsa Mesir. Nah, sehingga dia melepaskan juga keberlakuan syariat Islam di wilayah Mesir dengan propaganda kepada bangsa Mesir. Dan itu berhasil. Dia propagandanya ingin menyelamatkan bangsa Mesir, tapi yang terjadi adalah dengan politik legalitas, yaitu Napoleon Bonaparte menjadi penjajah di Mesir. Sehingga disinilah ada politik identitas. Bagaimana dia propaganda bangsa Mesir untuk memisahkan kepada sistem kekhalifahan Turki yang berbeda ras, ini pribumi, ini dianggap bangsa penjajah. Nah, begitu pun Belanda dengan politik legalitasnya memberlakukan hukum di negara kita. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena posisme itu sangat tidak relevan lagi. Hitler dengan posisi hukum menjadikan hukum itu tangan besi. Apa katanya itu menjadi hukum. Sehingga para pemikir, para filosof, para ilmuwan, ahli hukum pada saat itu memikirkan kembali untuk kembali kepada hukum alam atau hukum kodrat dan ingin meninggalkan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Positif hukum dalam banyak kasus dipandang berseberangan dengan nilai-nilai keadilan. Sekarang ketika seseorang pencuri, katakan pencuri karet, tebu, coklat, sendal jepit, divonis sekian tahun, atau katakanlah sekian bulan, dengan nilai kerugian yang masih di bawah katakan 1 juta. Sebenarnya kan itu masih bisa direstorasi. Kan? Apalagi katakan yang sebagaimana diberitakan seorang nenek-nenek, seorang yang tidak mampu, yang hanya ingin mengambil itu untuk memenuhi hidupnya, seorang buruh yang mengambil sendal jepit untuk memenuhi hidupnya, apakah pantas dipidana dengan berdasarkan pendekatan posisi hukum? Jadi itu yang bagi saya ya banyak maslahat yang ada dalam KUHP baru nasional. Apalagi yang paling pokok dianutnya secara jelas azas dualistik. Azas dualistik itulah yang mewarnai penegakan hukum kita, yang mencerminkan kepastian hukum yang adil. Sesuai dengan kaidah mala yatimul wajibu ila fihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna oleh sebab adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, KUHP Belanda itu tidak menegaskan keberlakuan
azas dualistik, tidak menjelaskan tentang larangan analogi. Sebaliknya KUHP nasional itu menjelaskan, mengatur, sehingga dualistik, adanya larangan analogi itu hal yang menjadikan sesuatu itu menjadi sempurna. Sehingga azas ini adalah wajib untuk menjadikan suatu maksud dan tujuan sempurna. Walaupun dalam prakteknya tidak ada yang sempurna. Karena dalam sistem penegakan hukum, Lawrence Friedman mengatakan tidak hanya sebatas faktor undang-undang, ada faktor lain, yaitu selain undang-undang, faktor kelembagaan, aparat, struktur, aparat penegak hukum, dan faktor kultur. Faktor kultur itu menunjuk budaya. Budaya itu apa? Ya budaya ada istiadat, living law, yang dalam konstitusi diakui. Itulah jiwa bangsa kita, Volgate bangsa kita. Volgate itulah yang terkait dengan moral, etika, yang pasti di dalamnya ada suatu keyakinan terhadap hukum, head otonom, yang menunjuk kepada keyakinan. Hukum otonom itulah yang kemudian diaplikasikan, orang itu menjadi taat, patuh, sadar terhadap hukum. Jadi tidak ansih semata-mata terhadap suatu undang-undang, tapi ada hukum lain yang mengatur orang itu untuk berperilaku sesuai dengan maksud diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, luar biasa ya. Banyak sekali pencerahan dari Bang Dokter terkait dengan KUHP baru kita. Kalau bisa disimpulkan tadi secara singkat bahwa KUHP baru kita lebih banyak manfaatnya gitu ya. Iya, lebih banyak manfaat. Walaupun memang dalam penerapan tidak ada yang sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya KUHP ini akan diberlakukan, pasti ada masukan, ada penyempurnaan, ada revisi. Dan mudah-mudahan dengan lahirnya KUHP baru ini memang ini bertujuan untuk melindungi bangsa Indonesia gitu ya. Betul. Bukan sebaliknya untuk menjerumuskan bangsa Indonesia. Demikian Bang Khoir terkait dengan sesi yang pertama ini. Terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung YouTube channel Halo Pengacara dengan memberikan like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.